tambangnya itu sudah digunakan sedemikian rupa canggih, dia bisa lebih lama di laut. Bisa lebih banyak lagi nangkapnya, bisa lebih aneh-aneh lagi. Maka mulailah muncul kepiting raksasa lah, kepiting Alaska dia dapat. Tapi zaman pertama kali dulu, ketika belum pakai itu, baru-baru kepiting Alaska. Rajungan aja nggak ketangkep. Tahu kepiting sungai yang kayak gini juga nggak ada lihat sama dia. Tapi karena dia sudah lebih besar, kapalnya udah besar, kapalnya udah kuat menghantam ombak, maka dia akan jauh lebih tengah laut lagi. Dapatlah yang aneh-aneh. Jadi investasi terhadap perubahannya balik. Ya, ikannya itu ada hiunya nih pasti. Ya, nah kayak begitu teman-teman sekalian. Sampai dengan sekarang semua nelayan standar ada hiunya. Diambillah dijadikanlah moral hazard buat hidup kita. Kalau ikan aja diem, mager, nggak seger, maka ditaruh hiu buat ngejar dia biar tetap seger. Berarti hiu kan musuhnya si ikan, betul nggak? Nggak ubah menurut Darmadi dan Mawangsa, sama kayak manusia. Lu hidup tapi nggak seger. Karena kenapa? Lu nggak punya hiu di hidup lu. Tiap ada hiu, lu pindah tank. Ada hiu, lu pindah tank. Ngumpul sama orang yang ketakutan hiu, mager bareng-bareng. Begitu ada hiu datang, hiu dimusuhin. Bilang, gua nggak perlu temen, gua mau makan. Maka satu, di situ Darmadi dan Mawangsa bilang apa? Selayaknya ikan yang segar butuh sesuatu yang membuat dia bergerak. Manusia juga begitu. Kalau Anda nggak punya hiu dalam hidup Anda, lu nggak akan dipaksa buat bergerak, lu nggak akan dipaksa untuk hidup, benar-benar hidup live, lu nggak akan dipaksa untuk tetap segar. Karena kenapa? Everything so far. Maka saya selalu cari hiu. Hiu itu belum tentu manusia, Pak. Kondisi, situasi, keadaan itu hidup. Saya ngajar ini dari tahun 2012, Pak, mulai. 2019 kemarin kena COVID. Ngajar itu kan begitu, Pak. Betul nggak? Ngajar itu kan begini, live. Kena COVID, ini nggak bisa kita tanggung, Pak. Pakai Zoom, sempat 4 bulan, 0 dari 6. Pak James cuma 1 bulan. Dia ketemu sama saya. Pak, ketemu datang ke rumah gua. Kita di kafe nggak ada soal. Nggak bisa, Pak. Lu gue lihat pendapatan lu nggak ada. Lu mau makan apa? Anak bini lu. Anak bini lu udah di sini. Jangan lu salahin keadaan jadi tadinya makan bakmi jian jadi makan bakmi pinggir jalan gerobak biru. Nggak bisa. Itu kan zaman dulu. Hidup itu kan ke atas. Lu coba Zoom. Bisa, Pak. Lu gila, gue biasa begini. Lihatin. Ya kayak nelen toa. Nggak pakai toa aja suara kemana-mana. Gimana gue disuruh duduk begini. Halo. Mending udah mahal hitam semua. Ada hitam, ada nama, ada yang cuma gambar begini. Pernah loh, Pak, saya satu kelas ada gambarnya pocong, coba Pak. Itu yang pocong bisa diganti nggak ya? Sampai seperti itu. Sakit nggak? Sakit, Pak. Painful, Pak. Saya bikin lagi. Kamar saya rubah. Pasang peredam, pasang green screen, pasang apa. Wah, investasi lagi apa? Sakit nggak? Sakit, kesel, Pak. Nggak bisa begini. Percuma saya mau kayak gimana juga orang gelapin. Dia sambil masak, nggak bisa. Tapi apa? Perubahan yang sakitnya, yang painfulnya itu sekarang saya satu sesi sama ada online ada offline. Duit lebih nambah nggak? Duit lebih nambah. Bahkan pernah, bukan pernah lagi, sering sekarang. Kalau kelas biasa tadi ya Pak, sekarang kita nih, tadi kita kelas mulai jam 10 ya. Pagi bisa saya isi loh. 2 perusahaan saya bisa isi. Ada yang isi dari jam 8 sampai jam 9, ada yang jam 9 sampai jam 10. 3 perusahaan, 1, 2, 3. Income nambah nggak? Painful. Mereka painful. Gue nggak peduli mereka. Loh ya, 3 perusahaan sekarang Pak. Saya datang ke kantornya, Bu, saya ada Zoom, Bu. Ada 2 Zoom. Boleh Pak, nanti kita siapin rumahnya. Bapak perlu apa aja? Ini baik. Ya enggak ganggu waktu dia. Disiapin green screen, disiapin apanya. Jadi jam 8, jam 9, oke. Nah, tim saya satu lagi udah buka link yang sebelah sana.
Oke, thank you ya, sampai ketemu ya, bye-bye. Cek lagi, pindah Zoom berikut. Yang kedua, oke, thank you ya, thank you. Rapiin, Alex, tim saya dua, Alex sama Budi, dirapiin, saya pindah ke kelas. Halo teman-teman, kelas ketiga. Painful, 2 tahun, habisan, babak belur. 2 tahun. Habis sekarang. Income naik. Tapi banyak yang collapse, banyak yang trainer yang saya kenal trainer, kembali lagi ke kantor. Nggak ada duit. Sayang nggak, malah naik. So Tuhan adil. Tuhan sangat adil. Allah tuh adil banget. Anda mau yang mana? Anda mau seperti gini aja? Ya silakan. Ya begini aja. Saya nggak bisa. Saya harus begini. Nanti sore udah ada janji Pak. Jadi saya selesai jam 4:30. Jam 6 jadi saya kejar pulang. Saya hitung tadi pakai lihat dari Google Map kurang lebih dari sini ke rumah saya 45 menit. Jadi sekitar jam 6, setengah 7 saya udah buka lagi. Saya minta sama anak saya, Kak sebelum kampus setting semua kamar. Yes Pak. Komputer Pak. Pakai komputer Mami. Jadi begitu langsung halo. Oh Pak bayangin. 8, 9, 10 sama Anda, sore sama yang lain. 4 perusahaan Pak. Dulu 1 perusahaan. So that's your choice, that's your call. Anda mau seperti apa? Diam pun nggak ada yang nyalahin, Pak. Tapi saya tahu kebutuhan uang kita setiap tahun nggak pernah sama. Waktu tahun anak saya yang pertama masuk SMA 14 cuma nilai. Nggak ada prestasi. Sekarang anak saya SMP kelas 3 boleh pakai prestasi. Anak saya sendiri ngomong, waktu dia dulu SMP, Pak, di 209, 2 tahun dari kelas SMP kelas 1 lah ya. Kelas 1 berarti kelas 7 ya. Kelas 7 dan kelas 8 ini 2 kali ketua OSIS. Coba kalau sekarang. Itu ketua OSIS skornya poinnya gede banget. Tapi berubah lagi kan? Ketika berubah lagi, ada ancaman nggak buat saya? Ada. Ancamannya apa? Kalau nggak keterima negeri, swasta. Nggak bisa. Istrinya bilang gitu. Kalau swasta, sekarang 30 juta, 40 juta uangnya. Loh saya cari 30-40 jutanya. Maka carinya, pancingannya kan beda dengan waktu anak saya dulu. Berarti kalau saya butuh 30-40 juta, apakah saya cari 30-40 juta? Enggak. Saya carinya 100. Lebih gede lagi duitnya nanti kalau dapat. Ya siapa? Maka rutin, saya buat seperti ini. Nanti sore ada lagi, besok pagi-pagi saya harus ke Telkom. Bikin kelas seperti ini lagi. Dari Telkom siangnya jam 1 sampai jam 3 tidak ke PLN. Jam 5 pulang lagi, ada lagi kelas Zoom lagi. Terus, Pak. Jadi kita kalau berdiri begini sama. Apa yang membedakan kita? Saldo. Ya saldo rekening Pak bedain. Mohon maaf, mobil bisa bagusan Anda. Saya nggak perlu mobil, yang penting saldo. Kan begitu. Mungkin kemarin Sabtu Minggu Anda liburan di rumah saya nggak, saya ikut pelajaran investasi. 1, perlu nggak beli rumah? Oh, saya ikut kemarin. Anda lagi tidur, saya belajar. Perlu beli rumah nggak? Harga rumah sekarang 2M. Oh, itu nggak, ini luar biasa. Harga sekarang rumah 2M, Pak. Nah, ini sedikit ya, saya spill ya, saya spill. Ini ilmunya nih. Harga rumah sekarang 2M. Sewa sekarang, kalau kita mau ngontrak ataupun sewa rumah, ini bicara dia sendiri. Belum punya keluarga. Ya, sewa rumah, let's say setahun 50 juta. Ya, kalau saya taruh 50 juta, saya nggak perlu apa-apa. Itu sekarang 50 juta setahun, itu dapat semua. AC, gordeng, segala macam, TV lengkap. Udah kayak rumah. Fully furnished. Tinggal di segitiga, bisnis. Berarti antara Sudirman, Tamrin, segala macam. 50 juta setahun. 2M, rumah. Nah, lalu kalau saya pakai 50 juta, saya cuma 50 juta, Pak. Kenaikan buat sewa kontrak rumah, kata si orang ini bilang, 5% setahun paling lama, paling banyak. Berarti kalau tahun 50 juta, tahun besok 55 juta. Kan begitu. Tapi kalau saya 2M-nya, saya investasikan dengan yield sekian, dengan ini sekian, dengan ROI sekian, saya bisa dapat 200 juta per bulan. Dia bilang begitu. Masih mau beli rumah, maksa. Wah, keren juga. Oh, hitungannya detail, Pak. Anak saya ikut yang paling gede. Keluar apa? Kakak nggak mau beli rumah. Oh iya, bagus. Dapat pelajaran. Kakak nggak mau beli rumah. 50 juta fix income. Udah, fix apa namanya? Fix spending. Dan saya nggak ada kewajiban apa-apa. Jelek, tidak, bosan, pindah keluar. Tapi kalau rumah, nggak bisa berpindah.
Dan sekarang 2M Pak rumah, daerah mana? Ciledug, Pamulang sana Pak. Nggak dapat lo condet 2M sekarang. Sorry itu saya. Maaf lo ya. Jangan mimpi masuk condet. Condet itu khusus orang Arab, sama Betawi, sama temennya Arab. Saya Arab. Jadi, nah yang kayak begini Pak, tahu nggak hitungannya? Pengen tahu nggak hitungannya? Kalau saya kasih spill begini, ada nggak dari antara bilang, begitu ya? Anak saya kerja belum dapat Pak, masih kuliah sekarang lagi skripsi semester 7, udah mikir deh kayak begitu. Artinya, kalau Anda punya anak yang seumuran dengan saya, anak saya udah lebih maju dari anak Anda. Lagi kok bilang, that's true, that's fact. Udah mulai hitung dia, 50 juta dari mana Pak? Wah, 50 juta kan di belakang tahu Sudirman, tahu Da Vinci itu, nah belakangnya itu 50 juta tahun. Gila, udah keren kan? 2M, Ciledug, Ciputat, komplek perumahan jadi Pak, sebelahnya taman Mas. Betul nggak? 2M sekarang udah segitu Pak. Berapa lebar rumahnya? Lebih gede daripada kontrakanmu. Lebih kecil daripada kontrakanmu. Kontrakanmu bisa lebih gede 50 juta setahun. Kontrak lagi semua. Ada kompor, apa segala macam. Kompor tanam udah, kompor listrik. Ayo kita lihat udah. Banyak tuh di apa namanya di Instagram. Udah lengkap semua, udah kayak aku hidup kayak punya rumah yang 3M. Nah, ini cuma sekedar info saja bahwa di luar itu sudah di luar itu situasi sudah berubah. Ya. Jadi kalau menurut Einstein, ini saya share screen berarti. Ini share screen berarti di sini ya Pak ya. Oke. Saya pakai Einstein aja nih. Saya bilang, Kak, ini. Baca nih bukunya nih, buku Einstein. Saya bilang apa? Itu sih kan so you need to change. Zaman dulu saya married, Pak, 20 tahun yang lalu. Apa pesan sama mertua sama bapak saya? Jangan pernah nebeng sama orang tua. Beli rumah, biar kecil, beli. Sekarang pakai hitungan kayak gitu, kelar. Tapi bisa nggak anak saya ngomong ke orang tua saya, ke mertua saya? Nggak kena. Nggak bisa itu kan kontrak sama ngekos lebih bagus dibanding ini. Tinggal orang tua saya tanya, ini tahu yield? Apa itu yield? Nah, dulu hidup nggak pakai yield gaji. Bisa nyekolahin mamakan. Sekarang beda. Roy, tambah Roy. Siapa kui? Roy. Ada Anwar. Nggak tahu Roy. So the situation has changed. You need to change. Tapi balik lagi. Harus nggak? Enggak. You stay aja di situ. Ngamanin jalur anak saya, jadi saingannya kurang. Jadi saya bilang sama anak saya, waktu dulu dia OSIS ngajak semua teman-temannya buat bagus. Sekarang jangan. Kalau nggak tahu ada yang jelek, ada yang salah, udah biarin aja. Urusan dia sama Tuhan, kan begitu. Gue nggak ngajarin tugas, ya Reza, gue nggak ngajarin. Bersyukur lah. Bagus lah orang-orangin saingan. Kan begitu. Sama. So, di situ yang saya mau ajak teman-teman sekalian. Tadi pagi sempat ngobrol sama Pak Ridwan, saya bilang, ada buku lagi, di buku yang homeostasis itu, kalau orang bilang comfort zone, zona itu ada 4 sebenarnya. Saya nggak akan bahas zona itu, kecuali nanti sesi berikutnya, kalau kita dipanggil lagi, kan begitu. Ada 4 zona, Pak. Salah satu zona comfort zone. Nah, comfort zone itu sebenarnya nggak ada yang namanya comfort zone. Sekarang saya tanya ke Anda, ini buktinya ya, saya baca di buku, bukan kata saya loh ya, kata Ludwig Samstrom loh ya. Dia bilang gini, kalau Anda bilang Anda hidup Anda nyaman sekarang, tanyakan ke Anda, saldo rekening Anda habis berapa lama? Atau udah habis? Dan itu dibilang nyaman hidupnya. Jadi there's no comfort zone at all. Jadi comfort zone itu cuma ada karena ada orang yang malas bergerak, malas untuk berkembang, dia namakanlah, gue udah oke-oke aja. Ekstrim. Dibilang, wanna batch, mau taruhan. Temui 3 orang yang bilang katanya nyaman, terus dibilang, lo ada kesempatan kerjaan yang sama, apapun yang lakukan sama, perusahaannya beda, saingannya lebih banyak, 4 kali lipat digaji. Mau nggak dia? Nggak usah 4 kali, 2 kali lipat dari gaji sekarang. Lo ada fasilitas mobil lagi. Pindah. So mana nyaman? Jadi bicara zone ya, nanti Anda searching sendiri, ada comfort zone, ada dead zone, ada growth zone, ada stretch zone.
Comfort zone itu sebelum dead zone, Pak. Dead zone itu kalau Bapak Ibu semua ya, karena Anda guru pasti Anda pernah baca buku banyak ya. Ada yang pernah diistilahkan orang hidup itu kayak deadwood. Tahu deadwood nggak? Yes. Deadwood itu nggak hancur Pak kayunya, tapi nggak bisa hidup lagi. Yang hidup di situ cuma apa? Jamur. Jamurnya nggak bisa dimakan, Pak. Betul. Jamur yang dibudidayakan bukan jamur dari batang pohon yang udah mati. Enggak. Gizinya nggak ada. Itu adalah dead zone. Jadi habis comfort zone, Anda dead zone. Jadi habis comfort, Pak, udah dibilangin dead zone habis itu mati. Nanti ketika lu sadar umur udah tua, gua mau kemana lagi? Lah dulu lu bilang itu, sekarang lu bilang begini, gimana sih? Dulu lu bilang nyaman, sekarang lu bilang waktu bertelah. Saya beli mobil saya Avanza 5 tahun yang lalu buat istri saya itu, salesnya bilang ke saya, umurnya 42 tahun, dia ikut kelas 1 kelas. Saya bilang apa? Saya udah telat, Pak. Telat kenapa? Umur saya sekarang 45. Berarti 5 tahun lalu umur 45, Pak. Sekarang udah 50, Pak. Ah, terus? Ya. Itu nggak kelihatan 45-nya, bukan soal itu, Pak. Dulu waktu saya umur 38, saya ditawarin jadi manajer di salah satu showroom. Saya tolak. Karena kenapa? Insentifnya kecil. Sekarang, saya ngelamar sebagai manajer, saingan saya anak umur 38. Kalau ada jadi bosnya, ada 2 kandidat, 45 sama 38, yang mana yang mau angkat jadi manajer? Walaupun mungkin yang 38 kemudahan. Tapi kambing muda bukan yang lebih enak daripada kambing bandot. Begitu, Pak. Dia bilang telat, tapi ini belum. Demi Tuhan, dia orang ini benar, Pak. Orangnya telat, Pak. Sekarang akhirnya apa jadi? Masih sales, Pak. Dan insentif yang dulu, udah nggak gampang, Pak. Nyari orang beli mobil sekarang susah banget. Mobil bekas yang banyak. Aduh, jadi yang dulu saya dapat segini, jualan yang sama turun, Pak. Karena kenapa? Banyak lagi orang yang lebih hebat lagi jualannya. Dan saya udah telat. Dan yang ambil posisi saya ditawarin, sekarang udah mimpin 1 cabang lagi, Pak, showroom di daerah mana gitu, saya lupa. Saya masih di sini. Jadi yang dulu nyaman, sekarang dead zone. Comfort, dead zone. Yang kedua adalah stretch zone. Tahu stretch ya? Stretch. Tahu karet? Ditarik. Lu tahu kapan karet putus? Enggak. Kita nggak akan pernah tahu karet putus, tapi ketika detik-detik mau putus, kita tahu ini putus kan begitu ya. Stop, jangan sampai putus. Segini. Ya tadi cuma segini kan, jadi segini. Jadi sebenarnya capability itu karet itu segini, nggak segini. Itu stretch zone. Kenapa? Stretch zone ciri-cirinya. Ketika ada orang yang baru masuk, ngelihat dunia lebih gemerlap di luar, lu mulai nggak nyaman dibandingkan situasi lu, itu setelah comfort mau ke stretch zone. Stretch itu apa? Lu angkat, ini di buku ya, lu angkat mata tuh dari kursi, pindah ke sono, belajar hal baru lagi. Stretch zone. Kenapa? Nggak nyaman. Karena kenapa? Lu tarik kekencangan putus. Tapi lu nggak akan pernah tahu kemampuan lu sampai seberapa kalau sebelum lu stretch. Nah, ketika sudah stretch zone, belajar lagi, baca buku lagi, yang tadi kacamata nggak pakai kacamata, sekarang kacamata diturunin, yang tadi turunin sekarang mesti agak jarak jauh lagi bacaannya, kan begitu. Udah nggak nyaman. Di samping kita orang masih baca begini, kita udah begini, kan begitu Pak. Nah, ketika stretch zone dilewati, baru masuk zona keempat. Growth zone itu banyak banget di dalam. Nah, kalau mau tertarik, undang saya lagi nanti kita bahas soal 4 zone ini ya. Dan kita masuk ke growth zone. Nah, growth zone itu adalah baru apa? Yang tadi Anda nggak tahu, sekarang tahu. Yang uang Anda nggak terima sebelumnya, tambah masuk. Karena apa? Karena lu belajar satu skill, dan skill itu udah mulai menghasilkan uang. Dari sini. Itu growth zone. Saya nggak tahu Anda dari mana. Ada tesnya, Pak. Ada tesnya. Kita ada di zona yang mana. Dan menurut Ludwig Sandstrom, Anda punya kuasa 101%. Anda mau taruh diri Anda di mana? Maka saya selalu di stretch zone. Saya taruh posisi saya nggak nyaman. Nggak nyaman berarti belajar. Nyaman berarti nggak belajar. Maka anak saya stres, bagus. Berarti ada something yang buat lu stres kan gitu.
Baru habis stres kita healing. Belum stres sudah healing. Ini gerak mental Pak, ya bagus. Mental lu kebentuk. Oke. Nah, dari situ. Terus waktu kalau Anda ingat lagi video profil saya yang saya ngisi di Brimob sama Pak. Di Brimob juga ada di kalangan. Kalau kita tahu Kopassus itu paling bagus, enggak. Ada Kopassus, ada Denjaka. Ya. Jadi TNI masuk Kopassus. Perbandingannya kurang lebih lah ya, yang saya tahu karena saya ketemu dengan teman-teman di Brimob. Satu TNI itu equal skill-nya loh Pak ya, equal dengan 10 Kopassus. Satu Kopassus 20 Denjaka. Denjaka itu detasemen Jala Wangkara apa Jaka Wangkara apa Jala Wangkara gitu ya. Nah, itu berbanding 1:20. Nah, menurut Anda Denjaka itu paling bagus? Enggak, Pak. Zamannya LB Mordani ada di Indonesia ini Pak, yang saya tahu menurut legendnya di Brimob cuma ada 150 orang. Yaitu apa? Denhari. Detasemen Harimau Indonesia. Cuma ada 150 orang buat ngejaga seluruh Indonesia. Yang bangun, yang bentuk siapa? LB Mordani. Mau tahu perbandingannya Pak? Perbandingan gampang Pak, simpel aja Pak. Ujiannya salah satunya di kegiatan main-mainnya nih Pak ya. Minggu nih ya, kita dibawa naik kapal ke speedboat ke tengah laut, hampir kurang lebih 100 sampai 150 meter laut, terus dijeburin keluar. Dari Jakarta. Dan hari lain lagi dijeburin, diikat banding ke bawah, setengah berat badannya. Lepas nggak ada apa-apa, nggak pakai apa-apa. Dan mati banyak. Diekspos nggak? Ya enggak lah, kenapa diekspos? Dia milih kok. Itu bukan kesadisan. Dan perbandingan dari hari 1:15 juta Indonesia penduduk. Jadi kalau dia berdiri di depan 15 juta warga dia bisa tahan. Hilang apa? Ini manusia apa setan? Saya nggak ngerti. Jadi kalau ada apa-apa nih Pak ya, apa? 15 juta. 15 juta dipegang. Gue bisa selamatin. Satu banding 15 juta Pak dan hari. Detasemen Harimau Indonesia. Itu di atas Denjaka. Yang nemuin kapal apa tuh? Yang kapal tenggelam itu apa? Batik Air atau apa Lion Air ya? Ah, itu Denjaka. Jadi ketika alat yang sonar yang dilepas ke laut itu nggak ketemu, Denjaka nemuin. Berarti kemampuan jantungnya nggak meledak kalau kapal apa namanya sonar itu misal 100 meter atau 1000 meter di bawah laut, ini udah nggak kuat. Nah, Denjaka bisa lebih. Lah, lu pikir latihannya gimana, Bos? Kalau duduk di warteg sama, makan warteg sama, telur, tempe orek. Coba lu tepak dikit palanya. Kalau nggak geser nyawa lu. Jadi Anda lihat di sini Pak, ada sipil, ada ABRI, ada TNI, ada Kopassus, ada Denjaka, ada Denhari. Orang yang sama, manusia yang sama. Bedanya apa? Apa mungkin yang Denhari di sini ada mulai insang gitu ya? Enggak. Tapi karena jantungnya itu dilatih, Pak. Bayangin, Pak, dilepas tengah laut, diikat pakai bending, ini diikat, nggak pakai beginian. Lepas. Anda lihat tuh, masuk aja ke Denjaka, IG-nya. Ada tuh latihannya begitu. Apa-apa. Coba kita, kalau menang 1 meter aja lu kelelep. Nah, sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, clear ya. So, ini satu, saya mau skip aja, mesti kita dengar rekamannya banyak banget ya. Lalu yang kedua, ingat, selling is a numbers game. Jualan itu cuma mainan angka. Saya kasih tau ke Anda, gampang banget, skillnya gampang banget. Trust me, Pak. Percaya sama saya. Ilmunya gampang banget, nggak ada yang sulit. Jauh lebih sulit buat lu ngerjain. Itu jauh lebih sulit. Bahasa Inggris kan juga gampang, Pak. Yang susah itu kan membuat anak mau kelia. Gitu, Pak. Kalau udah kelia, masuk kelas lu, udah bisa lah bahasa Inggris. Dia betul nggak? Bahasa Inggris kan yang susah. Lampau sekarang mau besok, udah kelar. Betul nggak? Cuma dibuat susah aja biar Anda dapat duitnya banyak. 16 times is lah. Berarti 16 grade. Ya, itu kan cuma bisnis. Sebenarnya kan bisnisnya cuma 3. Kemarin, sekarang, besok. Betul nggak sih, Pak? Ada yang besok-besok banget.
Kemarin lusa sama kemarin minggu lalu. Lu tambahin deh segala macam. Lu banyak aneh-aneh juga kan begitu kan. Sampai di sini. Nah itu kondisinya. Maka selling itu cuma permainan angka. Percaya sama cuma mainan angka. Jadi kalau permainan angka cuma simpel. Saya tadi kasih kirim linknya ke Pak Rino. Kenapa? 2 minggu lalu salah satu peserta saya kirim linknya. Kata gini, Pak, dia rewat sama Keller Williams, agent property. Kita pernah ikut satu Zoom, Pak. Ini orangnya keren banget, masih muda, umur baru 35. Dia udah jadi pemilik property agent di Kanada. Nanti sekarang Pak Rino kirim di grup, Pak. Tahu nggak, Pak? Dikirim video ke saya. Ngomongnya sama persis sama yang Bapak sampaikan. Bapak kenal? Kapan gua ke Kanada? Sama. Nanti Bapak saya kirim. Jadi kalau saya simpel ya, saya ambil gini. Kalau lu mau dapat duit, lu mau berhasil jualan apapun, mau properti, mau apapun, cuma ada 3 rumusnya. A plus B equals C. You talk to people, make appointment, make money. Talk people, meet to people, make money. Udah gitu doang. Talk people, appointment, make money. Talk people, meet appointment, make money. Simple. Dia bilang talk dan appointment di Bapak kan call visit. Saya nggak pernah ngobrol, sumpah. Saya nggak pernah satu kelas juga sama beliau. Jadi ini ilmu internasional. Ya nggak apa-apa juga sih, kelas kita mungkin beda. Kalau saya bilang, ini nggak bisa jalan. Oh, memang kita kualitas kita beda. Bisa begitu kondisinya. Kita serang. Saya Bang. Kalau Anda ributin Bang, no property agent di Kanada. Berapa jam naik pesawat dari sini ke Kanada? Saya nggak tahu. 12 jam ada lebih. 12 jam. Lu searching lah, masuk ke websitenya Garuda gitu ya. Berapa jam? Belasan jam. Cuma mereka gampang banget. Lu telepon orang, ngomong orang, ajak ketemu, nah jadi duit itu. A plus B equals C. Anda juga sama, A plus B equals C. Tapi saya guru, tapi kan duit itu kan dari siswa. Saya ngomong, iya Pak, tapi ngomong gampang ya Pak. Ternyata buat talknya aja kita ada ilmunya. Untuk appointment, bikin appointment ada ilmunya, pada saat appointment ada ilmunya. Untuk closing ada ilmunya. A plus B equals C. Nanti minta sama Pak Rino linknya. Lihat anak. Mudah banget ya Pak. Kira-kira berapa Pak Rino? 35-an ya kalian? Wah, lihat Pak, mukanya udah kelas. Saya juga gila. Udah begini. Ini yang muda yang berbahaya. Dia nggak ada yang enggak buat dia. Oke, lanjut. Maka, nah sekarang saya tanya, seberapa sulit sih orang untuk memutuskan beli? Kemarin kita udah dengar beberapa rekaman ya, teman-teman ya. Kemarin kita sempat dengar beberapa rekaman, sehingga ada yang bertanya-tanya berulang-ulang hal yang sama hanya untuk sekedar mengirimkan karyawannya untuk ikut lagi dilihat, kan begitu. Nah ini yang kita pelajari. Di kepala orang itu, sekarang gini deh, saya ambil contoh, ini juga pernah saya ceritakan ke Anda, kita refresh lagi. Ingat-ingat ketika Anda mau beli sesuatu barang. Ya. Dari rumah, kita udah yakin mau cari barang tersebut lah. Particular thing sudah ketemu di kepala kita. Bahkan sampai warna, ukuran, semua kita dapat. Oke? Terus kita pergilah ke satu mall atau satu toko yang kita pikir ada barang tersebut. Benar nih ada barangnya. Das, gitu ya. Pertanyaan saya, yang sering terjadi, yang kita pengen udah lama kebayang, kita cari tokonya dapat, begitu sampai toko, depan barangnya, saya tanya, lebih gampang nggak mutusinnya? Betul nggak? Apalagi ibu-ibu. Saya bingung. Dari bulan lalu tuh cari. Ini gue udah temuin tokonya. Ya ini. Salesnya nyamperin. Itu model bulan lalu. Ini bulan yang baru. Ini kejadian Pak Kulkas kan begitu. Ada pintu 2, ada pintu 3, 4, 5, 6, ada 10 pintu. Belum lagi ngebukanya. Ada yang ngebukanya begini, ada yang ngebukanya begini, ada yang ngebukanya begini.
Lain-lain lagi. Pak, kalau buka begini kan nanti ngambil pintu, nggak bisa. Mesti ke sini. Tapi kalau ke sini cuma ada 8 pintu. Harganya lebih mahal. Gimana, Pak? Maka saya selalu, Pak, semenjak saya married, saya cukupi semua kebutuhan istri saya. Pak, ganti mobil. Cukup. Cukup. Pak, kasih mesin baru. Cukup. Nah, itu saya cukupi. Berapa ya? Saya cukupi kan. Jadi saya bangga Pak. Dari pertama merit Pak. Saya umur 25 saya merit sudah mencukupi. Kebutuhan anak semua, mertua, mantu semua saudara saya. Pak, jajalan cukup. Apa mencukupi? Nggak salah ya. Jangan ikutin ya Pak ya. Ilmunya itu gue udah tingkat tinggi Pak ya. Kalau Anda begitu takutnya malah cerai. Terus. Lanjut sini. Maka memutuskan membeli itu sulit. Memutuskan membeli sulit. Betul ya? Setuju nggak sih teman-teman? Betul nggak? Betul nggak ya? Lu punya duit itu dulu tabung. Nabung mau beli ini, mau beli kulkas kayak, mau beli microwave kayak, mau beli rice cooker kayak, rice cooker yang nggak pakai dipencet udah bisa mateng, nggak ada beras bisa ada beras, kayak segala macam udah canggih banget rice cooker sekarang. Betul nggak? Ya, lu udah nabung, ngelihat barang. Nggak bisa emosi ya Pak. Nafsu mau beli. Tapi nggak, kenapa? Untuk bilang balik lagi. Sampai 4 kali 5 kali kita ngeliat apa. Pas yang kelima datang udah diambil orang, udah habis. Ada yang baru, cuma terpaut sejuta. Ini aja duitnya udah ngambil dari kiri kanan. Jadi pahami Bapak Ibu sekalian ya. Sama, buat kita semua sama. Mutusin untuk bilang iya atau tidak. Coba waktu zaman dulu sebelum kita married, lebih stres cari pacar, apa lebih stres mutusin kawin atau enggak? Coba. Kawin atau enggak paling stres. Nggak bisa tidur semalaman, betul? Tapi kalau cuma cari pacar doang, lihat suka ego jadi pacar, jadi mana selesai. Nah, maka dalam kondisi ini, ketika kita ketemu orang, maka ini yang saya bilang bahwa high energy. Everything is energy, energy is everything. Dia ragu, ibu ragu, maka ragu ini ragu bukan mau nggak beli, betul nggak? Pikirannya bukan nggak beli apa nggak beli ya, nggak gitu ya? Beli nggak ya, kan gitu ya? Atau lebih gila lagi stresnya. Apa besok? Itu stres lo. Bulan ini tapi bulan. Jadi orang bingung itu, kalau orang bingung ya di teman-teman ya, orang bingung itu bingung mau beli, bingung untuk bilang iya. Kalau Anda nggak mau, nggak bingung. Pernah bingung untuk enggak? Dikasih pinjaman mobil, cicilan mobil 10 juta sebulan. Gampang nggak bilang enggak? Oh saya gampang. Gila kali lu ya. Udah. Kelar. Tapi motor 100.000 sebulan. Bingung. 100.000 sebulan. 100.000. DP cuma gocap. DP gocap. 100.000 sebulan. Tapi ditanya buat apa? Kan motor 5. Loh, kalau satu masuk bengkel. Nah, gini ya berarti ya. Ketika dia sudah mau, cuma masalah memutuskan, alasan untuk membeli siapa yang nyari? Saya yang nyari. Tapi untuk mutusinnya ini loh. Sama kayak orang mau lompat di pinggir kolam mau lompat ya. Iya. Kalau udah begini kan mau lompat bukan mau pulang. Paham? Maka apa yang dilakukan? Cuma dorong dikit. So, Anda butuh energi. Anda butuh energi untuk sedikit kasih little push dia. Beli. Nah, kebanyakan sales itu yang suka ngerusak. Dia nggak tahu seberapa susah saya nemenin istri saya pindah toko udah 50 tahun buat beli barang itu. Udah berhasil saya taruh sini. Dia rusak cuma satu, bilang apa? Itu model lama. Ubah itu sih saya nggak jadi, Mas. Karena kenapa? Begitu dia pindah lagi ke barang lain, mulai lagi dari awal prosesnya. Listriknya cuma naik 100 watt, Bu. 100 watt cuma. Coba sini gue tempel ke mana 100 watt.
Saya ikut ya. Paham ya logikanya ya, logika thinkingnya ya. Paham ya logikanya. Toh maka kemarin itu ada. Nah, tetapi teman-teman ini saya skip, setelah itu sudah saya kirim di grup. Maka oleh sebab itu orang memutuskan itu bukan berdasarkan logika. Lihat ke diri Anda, nggak usah ke customer dulu, betul nggak? Berapa barang yang Anda beli karena murah, atau berapa barang yang Anda beli karena keren banget. Berapa barang? Oh, udah ada jam tangan biru, kerudung biru belum ada. Padahal udah 23 warna, kurang satu warna biru kan, Pak? Sama bentuknya, sama persis bentuknya, cuma beda warna. Yang biru belum ada. Berapa? Padahal cuma satu jam tangan biru. Besok nggak dijual jam tangan karena butuh uang. Yang biru belum ada. Berapa banyak? Mana yang lebih banyak? Memang karena kebutuhan atau karena keinginan? Orang, perhatikan, memutuskan beli pakai emosi, mempertimbangkan pakai logika. Orang, artinya kalau ngobrol sama kita masih ngomongin harga, masih ngomongin teknis, masih ngomongin bla bla bla, dia belum mau memutuskan. Dia masih mempertimbangkan, paham hal itu. Maka karena dia belum sampai ke tahap fase memutuskan, kita trigger kalimat memutuskan. Oke Bu, pertimbangan silakan. Ibu mau pertimbangan seperti apa? Bebas. Setiap perusahaan punya keluar. Buat gini Bang, gimana Bu? Dibuka nggak? Jangan cuma level aja di karyawan. Supervisor juga boleh ikut. Oke, saya catat. Ya, supervisor oke. Supervisor ada lagi Bu. Tambahnya dari 1 kelas 10 jadi 15 deh. Banyak sama ya, cuma kapasitasnya aja. Agak itu tuh orang merasa lu duduk samping ya. Padahal boleh. Jeda itu bikin orang deg-degan. Boleh atau tidak